Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dari Universitas Terbuka UPBJJ UT Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD 118. Video ini berjudul Belajar Membuat Karya Seni Rupa Menggambar Pemandangan. Nah, tujuan pembuatan video ini sebagai bentuk dedikasi dalam mengikuti tutorial webinar mata kuliah pendidikan seni di SD. Ya, sebelum kita mulai menggambar, kita lanjutkan dulu formalitasnya ya. Saya akan menampilkan rencana pembelajaran dan rangkuman materi. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian bisa membaca sendiri ya. Videonya bisa di-pause dulu, kemudian bisa dibaca dengan cermat sebelum kita memulai menggambar. Ya, kita mulai menggambar. Yang pertama kita mulai dari mengenal garis-garis dulu ya. Nah, garis-garis itu ada bermacam-macam. Nah, diantaranya pertama garis horizontal. Garis horizontal itu garis yang membentang dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, Oke, seperti ini. Ya, bisa menggunakan penggaris, bisa juga langsung ya, tidak usah terlalu lurus akurat gitu ya. Sekiranya lurus saja. Iya. Kemudian garis vertikal. Nah, seperti ini garis vertikal, garis yang membentang dari bawah ke atas atau batas ke bawah, atas bawah. Oke, seperti ini. Kemudian garis horizontal adalah garis yang miring-miring begini. Nah, seperti ini juga garis yang miring-miring begini. Garis yang memiliki besaran sudut lebih dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian garis putus-putus. Seperti apa Pak garis putus-putus itu? Nah, garis putus-putus itu garis kosong, garis kosong, garis kosong, garis. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi ada yang namanya garis lengkung. Apa itu Pak garis lengkung? Yaitu garis yang membelok seperti ini. Nah, garis yang membelok bisa bentuknya begini saja, bisa bentuknya begini saja. Nah, itu garis lengkung namanya. Kalau di dalam gambar teknik itu, garis lengkung itu adalah garis yang memiliki jari-jari atau diameter seperti itu. Kemudian ada lagi yang terbilang penting ya, yaitu garis berombak atau garis bergelombang. Nah, kalau di benda-benda alami, menggambar benda-benda alami itu sangat jarang ya kita temui garis lurus ya. Yang ada itu yang sering kita temui berupa garis bergelombang. Seperti ini misalnya. Nah, bergelombang seperti ini. Bergelombang begini. Bergelombang. Aku bergelombang. Nah, begini. Mantap tuh. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian ini dilanjutkan lagi, bergelombang ke atas, bergelombang ke bawah, mengikuti garis zigzag. Oh ya, tadi ada garis zigzag ya namanya ya. Garis zigzag itu garis diagonal, beberapa garis diagonal yang terhubung dan berlainan arah. Ini dari kiri sampai kanan atas, kiri bawah,
kiri bawah kanan atas. Nah seperti ini namanya garis diagonal. Oke, kemudian kita bisa mulai dari apa ya, oh ya, pegunungan itu biasanya berbentuk seperti piramid ya, berbentuk seperti piramid begini, bisa bentuknya begini kita menggambarnya. Nah di sini bagian yang tidak terlihat, bisa juga begini. Nah apa nih yang membedakannya, apa yang menyebabkan dia berbeda? Nah inilah yang dinamakan persepsi. Persepsi itu sudut pandang, jadi dari mana kita melihat, dari sebelah mana kita melihat gitu. Nah, bisa seperti ini juga ya. Nah cara menerapkannya di menggambar seperti ini segitiga ya, segitiga ini secara umum kan segitiga ya, segitiga begini. Nah begitu yang kita gambar tadi. Nah sekarang kita buat garis-garis tengahnya ini. Garis tengah ini tidak harus berupa garis lurus, boleh berbelok-belok sesuai imajinasi Bapak Ibu anak-anak sekalian. Nah seperti ini lebih kurang. Nah begini misalnya. Nah kemudian di pegunungan itu bentuknya tidak datar ya, tidak datar, ada gelombang-gelombang di bagian permukaannya itu seperti ini misalnya. Tidak usah terlalu banyak, seperti ini misalnya, begini, kemudian seperti ini. Nah seperti ini. Nah, kemudian di dalam materi tadi ada yang namanya efek gelap terang ya, gelap terang itu sebagian gelap sebagian terang kita terapkan di sini coba. Nah ini diarsir dengan warna yang gelap, dengan level gelap yang lebih tinggi. Cara membuat gelap terang itu bisa dengan penekanan, menekan alat tulis kita ini, atau bisa juga dengan menggunakan pensil yang berbeda-beda, pensil dari B, 2B, 3B sampai seterusnya. Nah itu kalau untuk pensil B, semakin tinggi angkanya dia akan semakin gelap. Jadi 3B lebih tinggi, lebih gelap daripada 2B, kemudian 4B lebih tinggi dari 3B, seterusnya. Ada pensil satu lagi namanya pensil H. Nah, kalau untuk pensil H itu sebaliknya, semakin tinggi angkanya semakin dia lebih terang ya. Misalkan H1 lebih gelap daripada H2, H3 lebih terang daripada H2, seperti itu. Nah begini, jadi satu ini bagian sebelah kiri kita ini kita arsir dengan warna gelap seperti ini misalnya. Kemudian pada bagian sebelah kanannya ini kita arsir dengan warna yang tidak terlalu gelap dan tidak usah penuh ya, tidak penuh di bagiannya ini seperti ini. Nah ini nanti bisa dilanjutkan ya sampai ke sini-sininya. Nah kemudian di bagian ini nih, bagian jalan ini soal misalkan kita mau membuat jalannya, kita bisa langsung arsir juga. Nah seperti ini lebih kurang. Setelah itu kita gunakan kapas. Nah penggunaan kapas ini bertujuan untuk membuat warnanya itu lebih merata seperti ini. Digosok-gosok pada bagian yang sudah kita gambar, digosok bagian yang belum kita gambar seperti ini.
gosok-gosok tadi. Kita gosok-gosok, kita pertebal lagi begini. Ikuti saja. Nah, di bagian pinggir-pinggir kompos kosong ini bisa kita buat apa ya, rumput-rumput misalnya. Caranya begini. Jadi lah ya, bisa dong ya, pasti bisa lah. Iya, saya aja nggak bisa, masa kalian bisa? Bisa pokoknya bisa begitu. Oke, selamat mencoba ya.